Kisah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir dan hidup di Madian. Kisah ini disebutkan di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 14 hingga ayat 28. Diceritakan bahwa selama tinggal di istana Fir'aun, Musa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Musa dewasa tumbuh menjadi orang yang cerdas dan tahu bahwa dirinya bukanlah anak Fir'aun, melainkan keturunan dari Bani Israel. Demikianlah cara Allah memberikan pengetahuan kepada Musa yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Ketika sedang berjalan-jalan, Musa melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi. Satu orang Kipti, yaitu penduduk asli Mesir, dan satunya lagi dari kalangan Bani Israel. Musa pun mendekati mereka berdua. Wahai Musa, tolonglah aku. Musa berniat membantu karena kasihan melihat kaumnya sedang terdesak. Musa meninju wajah orang Kipti dengan sekali pukulan. Tak disangka orang tersebut jatuh dan langsung meninggal dunia. Ya Allah, aku terpengaruh bisikan setan. Tolong ampuni perbuatanku. Musa bertaubat atas perbuatan yang tidak sengaja dilakukan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 16. Maka Dia, Allah, mengampuninya. Sungguh Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Keesokan harinya, Musa berjalan-jalan di kota dengan perasaan was-was. Lalu Musa melihat Bani Israel yang ditolongnya kemarin berkelahi lagi dengan orang Kipti yang lain. Bani Israel itu meminta pertolongan lagi kepada Musa. Ketika Musa hendak memegang orang Kipti, maka dia menghindar dan berkata, Wahai Musa, apa kau mau membunuhku seperti orang Kipti yang kau bunuh kemarin? Musa terdiam sejenak, menyesal atas perbuatannya. Sementara itu, orang Kipti yang menjadi musuh Bani Israel meninggalkan Musa dan Bani Israel. Setelah mendengar bahwa Musa membunuh orang Kipti, Fir'aun sangat marah dan semakin yakin bahwa Musa adalah anak laki-laki yang telah diramalkan akan menjatuhkan kekuasaannya. Pengawal, cepat tangkap Musa dan bawa ke hadapanku. Seorang laki-laki datang dan membawa kabar kepada Musa bahwa Fir'aun sedang mencarinya. Maka Musa bergegas meninggalkan Mesir. Selama perjalanan, Musa terus berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari Fir'aun dan orang-orangnya. Kemudian sampailah Musa di sebuah kota bernama Madian. Musa kehausan. Ia mencari sumber air dan menemukan sebuah sumur yang ramai oleh penggembala ternak. Mereka memberi minum ternak-ternaknya sampai kenyang. Tampak di belakang, dua orang perempuan menunggu giliran. Timbullah rasa iba dalam diri Musa melihatnya. Maaf jika saya lancang bertanya, mengapa kalian tidak ikut memberi minum ternak-ternak kalian seperti para penggembala itu? Kami tidak dapat memberi minum ternak-ternak ini sebelum penggembala itu pulang. Aku akan membantu kalian. Tanpa menunggu para penggembala itu pergi, Musa ikut menimba air dari sumur dan memasukkan air ke timba besar. Kemudian Musa memberi minum ternak-ternak itu hingga ternak-ternak itu merasa kenyang. Wahai pemuda yang baik, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah kedua perempuan itu berpamitan, Musa menyadari bahwa ia telah berjalan cukup jauh
tanpa bekal sedikit pun. Kedua kakinya melepuh karena kepanasan dan perutnya keroncongan. Musa berteduh di sebuah pohon dan berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 24. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Sesampainya di rumah, kedua perempuan itu menceritakan kejadian yang baru terjadi kepada ayahnya. Sang ayah adalah Nabi Syuaib. Kemudian sang ayah meminta anaknya untuk mengundang Musa untuk makan di rumah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Musa melalui perantara dua orang perempuan yang ditolongnya. Musa memperkenalkan diri dengan sopan kepada ayah mereka. Sang ayah bertanya kepada Musa tentang urusannya di Madian. Lalu Musa menceritakan tentang siapa dirinya dan penyebabnya sampai di kota ini. Wahai Musa, janganlah kamu takut dan khawatir. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu dari orang-orang yang zalim itu. Wahai ayah, bagaimana jika Musa membantu menggembala ternak-ternak kita? Selain baik, Musa kuat dan dapat dipercaya. Nabi Syuaib mempunyai usulan lain yang lebih baik. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 27. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, atas dasar bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Setelah perjamuan makan berakhir, Musa tinggal dan bekerja di rumah itu, mengurus semua hewan ternak yang jumlahnya sangat banyak. Musa dinikahkan oleh sang ayah dengan salah satu dari anak perempuannya, sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikian akhir dari kisah Musa yang keluar dari Mesir dan hidup di Madian. Hikmah dari kisah ini diantaranya: pertama, hendaknya kita selalu menanamkan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, selalu ingat Allah di setiap langkah kita agar senantiasa dilindungi olehnya. Dan ketiga, apabila kita melakukan kesalahan, segeralah meminta ampun kepada Allah dan bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Wallahu a'lam bishawab.